Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama kepada Bapak Keset, yang terhormat kepada Bapak Ibu SD Islam Tirtayasa. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah hamba kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk membuka pemaparan kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Kepsek, yaitu Bapak Nugraha. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Islam Tirtayasa dan yang saya hormati Ketua kelompok belajar nih Pak Kasih Kurikulum SD Islam Tirtayasa, dan yang saya banggakan peserta PKG Bapak Opit yang hari ini akan melaksanakan tugas akhir yang mempresentasikan materi PJOK-nya. Nah, Bapak Ibu semuanya, PKG ini adalah program pengembangan atau penilaian kompetensi guru. Jadi hari ini Pak Opit ingin menampilkan kompetensinya yang mudah-mudahan bisa membantu program sekolah ke depannya, bagaimana materi PJOK ke depannya biar lebih menarik terhadap siswa dan bisa dinikmati dalam KBM di SD Islam Tirtayasa. Nah, kita semua nanti akan menyaksikannya dan memberikan apresiasi apa yang kurang dan baiknya seperti apa, kritik sarannya kepada nanti Pak Opit yang akan melaksanakan presentasi hari ini di tugas akhir PKG. Selamat buat Pak Opit, mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar dan sempurna sehingga lulus sebagai guru berkompetensi ya. Terima kasih dari saya. Maka saya akan buka hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara pengibasan presentasi tugas akhir PKG PJOK yang dilaksanakan oleh Pak Opit. Saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nugraha atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan proyek olahraga, yaitu dengan tema rencana tindak lanjut berupa permainan tradisional yang akan disampaikan oleh Pak Hobi. Kepadanya kami persilakan, tepuk tangan dulu untuk Pak Hobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan nikmatnya, kita semua bisa berkumpul di sini untuk menghadiri undangan saya secara pribadi, itu mengenai pemaparan proyek dalam kegiatan olahraga selama saya mengikuti PKG dan kita rencana tindak lanjut yang saya akan paparkan mengenai tradisi yang sudah dilaksanakan tapi ditinggalkan permainan tradisional.
Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dan begitu besar rasa hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kegiatan ini dan juga rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk kumpul di acara ini. Langsung saja teman-teman, mengapa saya menggunakan rencana tindak lanjut ini dalam program PKG mengenai tradisi yang tinggalkan dalam permainan tradisional. Yang akan saya unggah adalah mengenai Gobak Sodor. Oke, selanjutnya latar belakang. Next. Nah, latar belakang kenapa saya mengadakan Gobak Sodor ini tentang tradisional itu dikarenakan peserta didik kita saat ini masuk di zaman globalisasi atau generasi Z ya, generasi milenium yang menerima arus informasi secara cepat dari arus perkembangan dunia, sehingga banyak anak-anak itu meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mereka lebih banyak bermain gadget sehingga aktivitas secara fisik mereka berkurang. Ini bisa berdampak mengenai kesehatan mereka di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketika mengikuti program PKG ini, saya akan mengedepankan tentang permainan tradisional, mengingat kembali untuk mereka agar mendapatkan rasa nasionalis di dalam diri mereka. Karena bangsa Indonesia memerlukan para penerus bangsa yang memiliki cinta kepada bangsa Indonesia. Slide selanjutnya, Pak. Kemudian tujuan program ini yang saya unggah adalah yang pertama menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Dengan anak melaksanakan permainan tradisional, anak akan semakin cinta terhadap budaya Indonesia. Permainan tradisional di sini banyak ya Pak ya, bukan hanya Gobak Sodor saja, ada misalnya congklak, kemudian petak umpet, bentengan dan segala macamnya. Namun untuk hal ini yang saya ingin kedepankan adalah tentang permainan Gobak Sodor. Kemudian melestarikan permainan tradisional agar tradisional permainan ini yang sudah sering dilaksanakan oleh zaman kita dulu itu tidak menghilang dimakan oleh waktu. Kemudian selanjutnya adalah membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkat kebugaran. Nah, dalam komunitas belajar ini yang dimana saya beri nama Geber, itu gerak bersama. Dalam aktivitas permainan Gobak Sodor ini, anak-anak secara tidak disadari mereka telah gerak bersama, meningkatkan interaktif antara siswa, dan selain itu juga tubuh, fisik, dan mental akan semakin baik. Kemudian terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Dalam permainan Gobak Sodor pun anak-anak akan meningkatkan kreativitasnya mengenai strategi dan segala macamnya untuk meraih hasil yang maksimal. Next, selanjutnya. Kemudian capaian yang diharapkan adalah yang pertama pengembangan karakter, di mana siswa memiliki kepemimpinan, kerjasama, disiplin, dan nasionalisme yang tinggi. Kemudian peningkatan keterampilan, itu siswa dapat menunjukkan kemajuan keterampilan teknis dan strategi bermain Gobak Sodor. Yang selanjutnya integrasi dengan komunitas belajar, terjalin kolaborasi yang erat antara peserta didik dalam pengembangan permainan tradisional di sekolah. Next. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar gerak bersama, yaitu program yang dibuat ini merupakan co-kurikuler. Artinya program yang dibuat ini saya akan laksanakan pada saat jam pembelajaran, bukan saat ekstrakurikuler, yang dimana akan menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapati melalui kegiatan permainan tradisional Gobak Sodor. Murid diterima antara kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian penanggung jawab di sini untuk Bapak Kepala Sekolah. Kemudian komunitas belajar sejauh ini akan menjadi fasilitator yang kita semua baik wali kelas, kepala sekolah dan guru-guru yang sebagai komunitas praktisi di komunitas Geber ini, yang dimana yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas dengan kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi murid itu nanti akan berserta sendiri, pemainnya dan kemudian strateginya. Jadi seperti dalam materi SEM yaitu Sport Education Model, yang dimana seluruh perangkat pertandingan, seluruh perangkat permainan itu dilaksanakan oleh murid. Kita sebagai guru dan mitra hanya sebagai fasilitator. Next. Kemudian kapasitas yang dimiliki, alhamdulillah sekolah kita memiliki sekolah yang luar biasa, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian murid yang berjumlah lumayan banyak, 467 orang. Ini masing-masing kelas nanti akan mengirimkan perwakilannya.
sekolah juga memiliki lapangan yang cukup luas, yang dimana saya sendiri nanti bisa membagi 2 lapangan. Jadi nanti akan bisa langsung bermain 2 tim atau 4 tim ya, 2 dalam sekalian permainan. Kemudian next. Nah, rencana evaluasinya dalam pembelajaran ini nanti secara menyeluruh setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang sudah harus saya tingkatkan mulai dari pendapat murid dan beberapa visual atau wawancara. Ya, nanti akan ada beberapa dari siswa juga. Kemudian mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video atau foto dan mencatat hasil kerjasama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani setelah mereka melaksanakan permainan bola sodor. Next. Kemungkinan tantangan. Nah, karena permainan tradisional ini dilaksanakan di outdoor, kemungkinan ada cuaca hujan, panas atau sebagainya yang dimana itu bisa menghalangi kegiatan tersebut. Itu bisa ditunda diganti hari lainnya atau kita bisa beralih ke indoor yang dimana memungkinkan untuk pelaksanaan tersebut. Nah, kegiatan sekolah juga yang mungkin biasa antar kelas jam pembelajarannya. Oleh karena itu, di sini saya mohon nanti untuk program ini kepada komunitas belajar khususnya ketua Bapak Suwadi SPD agar bisa mengatur jam pembelajaran lebih baik lagi dengan agenda yang akan saya unggah ini tidak ada bentrok antar kelas. Next, lanjut Pak. Kemudian ya, waktu pelaksanaan yang sudah saya jelaskan tadi sesuai dengan jam pembelajaran PJOK ya yang akan saya mainkan. Kemudian kesimpulannya dari pembelajaran hari ini atau pemaparan saya hari ini yaitu permainan gobak sodor merupakan salah satu permainan yang harus dikenalkan kepada peserta didik sebagai wadah penanaman rasa cinta tanah air dan budaya luhur bangsa Indonesia yang tidak boleh tergerus oleh perkembangan zaman. Oke, Bapak Ibu khususnya Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Belajar Cinta Bapak Suwadi, itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan kali ini. Mudah-mudahan program yang saya buat ini bisa terlaksana, di mana tujuannya agar siswa-siswi lebih mencintai permainan tradisional. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pengacara kita, Bu Titi. Terima kasih kepada pemaparan proyek olahraganya. Selanjutnya yaitu mengenai ada pertanyaan atau saran atau kritikan boleh Bapak Ibu Guru katakan. Ada yang masih saran? Semoga kepada Bapak Kepala Sekolah yang bersangkutan. Terima kasih. Ini sangat menarik sekali dalam kegiatan olahraga ketika menggunakan budaya tradisional. Memang banyak ya kegiatan tradisional untuk bisa dilaksanakan di kegiatan olahraga seperti gentengan dulu ya, dan engkle atau apapun. Salah satu yang diambil oleh Pak Ahok ini sangat menarik dan ini lagi sedang update ya. Masih sedang viral, sedang ramai bahwa gobak sodor itu juga akan nanti dilaksanakan di tingkat O2SN. Nah, O2SN di tingkat kecamatan, di kota juga itu akan diterapkan. Ini menarik ketika waktu mengambil tentang memperdalami tentang materi gobak sodor. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan nanti juga bisa dilaksanakan di sekolah dan dikenalkan bukan hanya di kelas 4, 5, 6, tapi juga di kelas bawah juga perlu dikenalkan kegiatan-kegiatan, karena kegiatan tradisional itu memancing kita waktu kecil, itu memancing kita untuk berpikir, banyak berpikirnya. Jadi saya mungkin congklak aja kita menghitung bagaimana ini biar pas hitungan 7 ke 9 ya, 7 itu biji. Itu ke putaran berikutnya masuk ke gundukan kita, nanti kita bisa putar lagi. Nah ini gobak sodor juga berarti kita untuk bergerak semua tubuh kita dan berpikir bagaimana kita melepas teman atau memancing lawan untuk mengejar dan membiarkan teman kita lolos. Nah ada beberapa memang strategi-strategi yang akan diterapkan untuk mengajak berpikir anak-anak ini menarik dengan program gobak sodornya apa itu GPR ya. Nah GPR ini bagus lah.
Ya, mudah-mudahan bisa terus Pak terapkan dan kita tingkatkan di sekolah ini dan anak-anak menyukai. Nah ini tujuan yang penting kenapa budaya tradisional masuk ke O2S dan segala macam. Ya agar kita mengenang dan anak-anak mencintai kegiatan tradisional itu sendiri. Mungkin itu dari saya ya. Bagus buat Pak Opit untuk babak seniornya dan tingkatkan teruslah dan kita semua dewan guru dan kelompok belajar di sekolah juga terus kreatif mengembangkan budaya tradisional di kelasnya masing-masing. Mungkin terima kasih Pak Opit dari saya, terima kasih sekian. Oke, terima kasih Bapak Kepsek. Betul apa yang dikatakan Bapak Kepsek bahwa permainan gobok sodor ini insya Allah akan diterapkan dalam perlombaan O2S. Ya, maka dari itu kenapa saya sangat tertarik untuk mengangkat judul permainan tradisional gobok sodor. Karena tahun ini gobok sodor akan dilaksanakan pertandingan di O2SM tingkat kecamatan Cipocok. Terima kasih Bapak, insya Allah untuk sementara saya akan melaksanakannya di kelas 4, 5, dan 6, tapi tidak mungkin tidak menutup kemungkinan dan juga akan merambah ke kelas 1, 2, hingga 3 karena pembelajaran tradisional ini sangat menarik, memang harus dari awal, dari dasar seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang masukkan ya, Bapak Budaya sebagai komunitas belajar di bidang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Fit, tadi pemaparannya langsung luar biasa dan juga ini konsepnya juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hanya saja masukan tadi mengenai Bapak bagian kelompok 4 kelompok tadi, ya kan? Ini masukan saja kalau bisa melibatkan wali kelasnya, ya kan? Otomatis kalau olahraga kan semua siswa kan ikut. Kelas kan berarti wali kelas tidak ada kegiatan di kelas khususnya, jadi bisa dilibatkan untuk membantu mengatur dan menata kegiatan gobok sodor ini. Itu masukan melibatkan wali kelas. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan juga permainan tradisional yang lainnya juga bisa diterapkan. Begitu. Tidak hanya gobok sodor, kan dalam 1 tahun pelajaran PJK kan tidak 1 hari. Berarti beberapa kali pertemuan, nggak mungkin setiap hari setiap pelajaran menggunakan gobok sodor. Bisa dengan gatrik, pongpongan, susupan, boyan, engklek dan lain sebagainya. Itu juga boleh diterapkan kepada siswa sebagai langkah kita cinta terhadap Nusantara bangsa Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Budaya sebagai koordinator agama. Betul Pak, bahwa pembelajaran yang saya terapkan ini dalam permainan gobok sodor itu bukan hanya gobok sodor saja, nanti akan ada pembagiannya. Namun untuk utama saya mengangkat sodor, yaitu untuk mempersiapkan dalam perlombaan O2SM yang akan dilaksanakan, dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang itu permainan gobok sodor khususnya permainan tradisional ini akan semakin menggema. Ini bagaimana kita semua bisa melaksanakan program-program kegiatan olahraga, dan ini juga berkaitan nanti dengan ekskul pramuka. Karena dalam pramuka juga ada permainan tradisional. Artinya bahwa pembelajaran olahraga ini pembelajaran yang sangat universal yang bisa berkaitan dengan pembelajaran yang lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat. Semoga program proyek kegiatan olahraga yang saya akan laksanakan ini bisa berjalan dengan baik, dan minta kerjasamanya khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pemegang kebijakan dan komunitas belajar yang diketuai oleh Bapak Suwandi. Mudah-mudahan dalam program PJK ini kita semua bisa menggiring anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sehat secara fisik, mental, jiwa, dan raga, bukan hanya secara fisik motoriknya, efektif dan kognitifnya. Sekian pemaparan hari ini yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan dan saran dan
kebutuhannya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada Pak Mufti atas pemaparan materinya. Oke, dapat saya simpulkan bahwa permainan bobok sodor ini salah satu permainan tradisional yang ada sejak zaman dahulu. Yang sekarang hampir sudah mulai menghilang oleh perkembangan zaman. Tujuannya dari adopsinya adalah rasa nasionalisme atau cinta tanah air kepada anak-anak yang hidup di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan dengan adanya proyek ini semua tujuan bisa dicapai dan mudah-mudahan proyek ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.